Hai Sobat Peta, jumpa lagi dengan saya Edward. Dan kali ini saya berada di salah satu perumahan, yaitu perumahan Habitat. Habitat ini terletak di Jalan Tapian Nauli ataupun Pasar 3, Kota Medan, yang dimana lokasi ini dekat dengan ke ring roadnya Medan. Dari ring road itu sekitaran 1 menitan, yang dimana ring road itu punya sebagai pusat kulinernya Kota Medan. Di sana seperti ada McDonald's, Starbucks, KFC, bahkan Burger King dan juga yang lainnya. Dan tepat di belakang saya adalah salah satu rumah yang sudah dibeli oleh seorang pemilik dan dia ingin menjualnya kembali dengan kondisi sudah siap huni dengan perabot di dalamnya. Rumahnya memang sudah direnovasi habis-habisan dan ukurannya adalah 8 meter kali 12 meter untuk luas tanahnya. Sedangkan luas bangunannya adalah 8 kali 11. Di bagian depannya dapat dilihat rumah ini benar-benar minimalis dari konsep developernya, dan di bagian atasnya ini maksud saya kenopinya sudah diubah. Kenopi ini mirip dengan rumahnya Nikita Mirjani kalau ada lihat di bagian YouTube-nya. Oke, untuk di bagian depan ini bisa memuat satu mobil untuk saya, maksud saya di bagian carportnya ukurannya sekitaran 3 meter kali 5 meter. Dan juga di sebelah kanan saya ada satu mini garden, dan bagian depannya ini sudah memakai semua kaca. Pemiliknya sudah menambahkan jerjak besi sehingga kabananya lebih double, walaupun di sini sudah ada security one gate system. Oke. Tepat di bagian depannya pun dari pintunya juga sudah diubah, berbeda dengan dari pintu yang diberikan oleh developer. Pintunya sudah diubah dengan bahan yang lebih bagus dan sudah dicek kembalinya. Pasti penasaran dengan bagian dalamnya? Kita akan langsung melihat ke bagian dalam. Sekarang kita berada di dalamnya. Untuk di dalamnya memang sudah berbeda dari unit developer, dimulai dari lantainya. Lantainya sendiri di mana dari bagian unit developer ukurannya adalah semi granit dengan 60 x 60. Yang ini sudah semi granit ukuran 80 x 80 dengan corak warna abu-abu. Ini membuat rumahnya tampak lebih minimalis. Ditambah lagi dengan sekeliling dindingnya saya lihat sudah dipasang dengan wallpaper. Jadi wallpaper di bagian belakang semuanya, semua ruangan ini sudah wallpaper. Begitu kita masuk, kita akan dapati ruang tamu di sebelah kanan saya, dan sebelah kiri adalah salah satu koleksi dari bagian pemiliknya. Pemiliknya sangat tertarik dengan karakter Chucky, dan saya rasa ini ada ini koleksinya. Ini salah satu kayaknya ini ada Tiffany pasangan dari Chucky. Oke, koleksi yang menarik. Baru di bagian tadi yang ruang tamu ini sudah ada sofa, TV, bahkan rak TV di sini semuanya sudah ada. Bahkan gorden juga sudah ada, yang dimana di sini kita mendapatkan pencahayaan untuk melihat ke bagian depan yang tadi. Seperti yang tadi saya sebutkan, rumah ini sudah fully furnished, dimana kita membelinya kita sudah mendapatkan perabot yang sudah ada di dalam sini, include dengan seperti AC. Total AC-nya ada 4 unit, dimana rumah ini memiliki 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandinya. Baik. Di belakang saya adalah dapurnya. Dapur ini berbentuk letter U. Kita sudah mendapati satu kulkas dengan 2 pintu, dan juga di sini sudah ada tempat untuk mencuci piring dengan kita mendapatkan view pencahayaan dari bagian depannya. Oke. Dan rumah ini memang sudah memiliki kitchen setnya. Jadi kitchen set ini bisa kita gunakan untuk menaruh cucian piring dan sebagainya. Dan menariknya, selain dari memiliki cooker hood, rumah ini sudah mempunyai kompor listrik. Jadi nggak usah capek-capek lagi beli tabung gas, memasangnya lagi, karena ini sudah kompor listrik. Plus lagi juga sudah ada oven di bagian bawahnya dan juga di bagian atas microwave-nya. Oke. Meja dapurnya juga sudah tertata dengan baik. Dan di bagian area sini adalah meja makannya. Meja makannya juga sudah include di sini. Bisa memuat sampai dengan 6 orang melihat bagian view ke belakangnya. Tepat di belakang saya adalah kamar tidurnya. Berbeda dengan kamar tidurnya, sudah menggunakan parket kayu. Begitu kita masuk dalam kamar tidur, kita akan mendapati satu spring bed di area sini dengan fully semua dindingnya sudah wallpaper. Plus lagi memiliki lemari baju. Lemari bajunya berbeda dengan lemari baju yang lain, karena lemari baju ini dengan kaca transparan yang hampir mirip seperti rumah-rumah contoh begitu. Oke. Pencahayaan bisa didapatkan dari bagian depan, bagian belakang ada satu jendela. Oke nya. Dan di bagian sininya kita akan mendapati satu bagian outdoor. Outdoor ini menambah pencahayaan rumah ini. Karena pencahayaan ini selain dapat dari bagian depan yang kaca besar, kita bisa mendapatkan dari bagian belakang.
Di bagian belakang ini pemiliknya menambahkan untuk satu kolam kecil, jadi kita bisa memelihara ikan-ikan kecil di sini bersantai sejenak. Apalagi pas kalau kita baru bangun pagi, kita sarapan di meja makan sambil melihat ke bagian kolamnya. Dan di sininya memiliki poin yang sangat tinggi, poinnya sekitaran 8 meteran. Dan pencahayaan di sini benar-benar alami karena di sini menggunakan kanopi, jadi hujan air nggak akan masuk, hanya pencahayaan tambahan aja. Oke. Baru tepat di bagian bawah tangga, ini adalah tangga untuk naik ke atasnya. Di bawah tangga ini ada satu kamar mandi. Pemiliknya sudah mengganti untuk pintu kamar mandinya menjadi pintu kaca. Dan kamar mandi ini memang sudah dirombak lebih baik karena kebanyakan saya mendapati kamar mandi yang di bawah tangga itu agak sumpek. Apalagi ketika kita menggunakan kloset ini, kita agak takut kepala kita terbentur di bagian atasnya. Sedangkan saya memiliki tinggi 180 meter aja tidak terbentur untuk bagian tangganya. Di sini sudah memiliki shower, wastafel, dan juga satu jendela di mana untuk pembuangan hawa ke bagian belakangnya. Oke. Ini aja yang di lantai pertamanya. Kita akan melihat ke lantai 2-nya. Sebelum kita naik ke lantai 2-nya, ada sedikit yang berbeda dari tangganya adalah tangganya semua sudah parkit kayu. Jika bawaan dari developer itu masih keramik dan juga pegangannya sudah berbeda, plus lagi ada satu tambahan di bagian kacanya sehingga membuat rumah ini tampak lebih minimalis. Kita akan lanjut melihat ke lantai 2-nya. Oh, tambahan satu lagi, di setiap tangga ini memiliki satu tambahan cahaya di sininya sehingga membuat rumah ini tampak, misalnya kalau malam hari, kalau gelap, kita nggak usah takut terpeleset jatuh dari tangga karena sudah ada pencahayaan tambahan di bagian tangganya. Oke, kita akan melihat ke lantai 2-nya. Nah, sekarang kita berada di lantai 2-nya. Di lantai 2, lantainya semua sudah parkit kayu. Jadi baik di dalam kamar tidurnya ataupun di bagian luarnya. Dan tepat di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur, satu kamar tidur anak di sebelah kiri saya, master bedroom di bagian depan, dan sebelah sini adalah ruangan untuk outdoor space-nya. Tepat di belakang saya adalah satu jendela besar ini, di mana kita bisa mendapatkan pencahayaan dari bagian belakang, dan bila kita melihat ke bawahnya, ada satu kolam ikan yang tadi kita lihat dari bagian belakang. Oke. Dan di belakang ini adalah outdoor space yang tadi saya sebutkan. Bisa digunakan untuk menjemur pakaian, mencuci pakaian, bahkan bisa menaruh seperti kompresor AC dan juga tangki air. Untuk rumah ini memang sudah ada tangki air, jadi nggak usah takut kalau nggak ada air. Dan tepat di sini adalah satu kamar tidur untuk anak-anak. Kamar tidur ini memiliki ukuran 3 meter x 4 meter dengan parkit kayu yang seperti yang tadi saya sebutkan, dan juga sekeliling sudah dengan wallpapernya. Mendapatkan satu lemari baju yang terbuka, satu TV kecil, dan pencahayaan dari bagian depannya. Kamar tidur ini memiliki kamar mandi di bagian dalamnya. Di dalamnya ini memang sudah ada wastafel, kloset, dan bahkan sudah ada shower. Plus lagi di sini sudah ada memiliki air panasnya. Dengan untuk outdoornya ini pembuangan hawanya bisa dari bagian jendela di bagian tempat jemuran. Oke. Nah, kita akan melihat ke bagian master bedroomnya. Di master bedroomnya banyak yang sudah diubah, terutama untuk pintu. Begitu kita masuk, ini pintunya sudah diubah, berbeda dengan dari pintu developer. Dan nuansa di bagian master bedroomnya sedikit berbeda dengan menggunakan wallpaper berwarna abu-abu dan paduan dengan warna coklat. Begitu kita masuk, kita akan mendapati satu tempat ruangan kerja di sini yang bisa kita gunakan untuk bekerja di dalam kamar, dan juga satu spring bed di area sininya dengan backdrop di belakang, dan juga ada nakas sebelah kiri dan kanan. Plus di depannya ada satu TV yang sudah include dengan di pembelian rumah ini. Di belakang saya adalah balkoni. Jadi master bedroom ini memiliki balkoni tersendiri yang bisa kita gunakan untuk bersantai sejenak sewaktu kita bangun pagi. Balkoni ini memang tidak tergolong luas, tapi memang sudah ada pembatas dengan kaca di bagian depannya, dan juga ada kursi outdoor di bagian luarnya. Oke. Dan area sini adalah area untuk klosetnya. Maksud saya untuk lemari pakaiannya. Di sini kita bisa sudah include dengan lemari pakaian dengan nuansa yang sudah mendapatkan bagian cermin dan juga kaca di area sininya. Dan tepat di sebelah sini adalah untuk wastafelnya. Dan ini kita masuk ke bagian kamar mandinya. Kamar mandi ini memang unik banget karena kamar mandi ini memiliki bathtub. Begitu kita masuk ke sini, tujuan saya utamanya adalah melihat ke bagian bathtubnya.
Ukurannya mungkin agak kecil, tapi saya masih bisa masuk dengan kaki saya, mungkin ditekuk dulu, dan mendapatkan pencahayaan dari bagian atasnya. Jadi untuk bawaan dari developer, sebenarnya atas ini adalah terbuka, dimana kita bisa bayangin kalau kita pulang kerja sore, kita bisa mandi bathtub dulu sambil melihat ke bagian awan di atasnya. Oke. Ini mirip hampir seperti di bagian hotel-hotel. Oke. Jadi saya kira ini aja yang berada untuk di lantai 2. Oke, tadi ini nggak ada bonekanya di sini. Saya rasa kita lanjut ke bagian kesimpulan aja deh. Pemilik rumah ini baru selesai melakukan renovasi rumahnya dan menepati hanya dalam waktu 1 tahun. Dan karena ingin pindah keluar kota, pemilik ini akan menjual rumahnya beserta dengan perabot. Perabot yang ditinggalkan cukup banyak, mulai dari 4 unit AC, 4 unit TV, kulkas, 2 pintu, sofa, bahkan juga ada kompor listriknya, meja makan, dan juga sebagainya yang tadi ditunjukin itu sudah ditinggalkan, beserta dengan ada gorden, plus lagi lantai-lantainya memang sudah direnovasi habis-habisan. Jadi untuk yang akan tinggal di sini atau membeli rumah ini tentunya hanya cukup membawa koper. Jadi semua perabot ini akan ditinggal kecuali koleksi boneka cakinya. Maaf, tadi ada kesalahan di bagian listriknya. Sekian pembahasan video kita kali ini untuk rumah di Habitat. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita Peta Rumah, karena kita bakal upload video menarik lainnya. Sampai jumpa.